Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rikna Stambuk B201-19020, kelas A, Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Konflik. Di video ini saya akan menjelaskan tentang apa itu sosiologi konflik. Indonesia merupakan negara yang majemuk atau beragam. Kondisi tersebut akan memengaruhi perilaku individu atau kelompok dengan individu dan kelompok lain. Adanya keberagaman tersebut rawan dan berpotensi menjadi konflik sosial, bahkan bisa mengarah pada tindak kekerasan. Munculnya konflik sosial tidak terjadi dengan sendirinya dan tidak sesederhana yang dibayangkan. Banyak faktor yang menyebabkan munculnya konflik di permukaan. Secara sosiologi, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, di mana salah satu pihak berusaha ingin menyingkirkan pihak lain dan menghancurkannya. Arti konflik sosial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, konflik adalah percekcokan, perselisihan, dan pertentangan. Konflik sosial adalah pertentangan antar anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan. Konflik seringkali berubah menjadi kekerasan, terutama ada upaya-upaya dengan pengelolaan konflik tidak dilaksanakan sungguh-sungguh oleh pihak yang berkaitan. Karena konflik selalu menjadi bagian hidup manusia yang bersosial dan berpolitik, serta menjadi pendorong dalam dinamika dan perubahan sosial politik. Faktor penyebab terjadinya konflik. Ada sejumlah faktor yang bisa menyebabkan terjadinya konflik sosial dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, perbedaan antar perorangan. Perbedaan tersebut dapat berupa perbedaan perasaan, pendirian, atau pendapat. Karena setiap manusia pasti tidak pernah ada kesamaan yang baku antara orang yang satu dengan yang lain. Perbedaan dan kebiasaan dapat menimbulkan kebencian dan amarah sebagai awal timbulnya konflik. Yang kedua, perbedaan kebudayaan. Setiap daerah memiliki kebudayaan yang berbeda-beda, seperti perilaku atau tata sikap. Konflik bisa terjadi karena kelainan tata sikap dan perilaku sosialnya. Jika tidak ada titik temu atau kesepakatan, konflik akan meluas. Perbedaan kebudayaan identik dengan daerah yang berbeda. Tidak menutup kemungkinan mereka yang berasal dari daerah yang sama memiliki kebudayaan yang berbeda, karena kebudayaan lingkungan keluarga yang membesarkannya tidaklah sama. Adanya perbedaan kebudayaan bisa membentuk pribadi-pribadi yang berbeda. Pemikiran dan pendirian yang berbeda akhirnya akan menghasilkan perbedaan individu yang dapat memicu konflik bahkan kekerasan sosial. Yang ketiga, perbedaan kepentingan. Adanya perbedaan kepentingan bisa menjadi munculnya konflik sosial, karena kepentingan itu sifatnya esensial bagi kelangsungan hidup itu sendiri. Ketika individu berhasil memenuhi kepentingannya, maka akan merasakan kepuasan. Sebaliknya, ketika mengalami kegagalan dalam memenuhi kepentingannya, maka akan menimbulkan masalah baik bagi dirinya maupun lingkungannya. Yang keempat, perubahan sosial yang terlalu cepat. Konflik sosial bisa terjadi dampak dari revolusi atau perubahan sosial yang terlalu cepat di masyarakat. Konflik adalah salah satu penyebab perubahan sosial yang terlalu cepat. Bila dijadikan acuan, konflik adalah faktor penggerak revolusi. Sebuah revolusi biasanya diawali oleh rentetan atau gelombang aksi-aksi demonstrasi yang dilakukan oleh sekelompok orang.
Perubahan-perubahan yang terjadi secara cepat dan mendadak akan membuat keguncangan di masyarakat. Bahkan bisa terjadi upaya penolakan terhadap semua bentuk perubahan karena dianggap mengacaukan tatanan kehidupan masyarakat yang telah ada. Jenis-jenis konflik. Ada beberapa jenis konflik yang sering terjadi di masyarakat. Yang pertama, konflik pribadi. Konflik pribadi adalah konflik yang terjadi antara individu dengan individu atau dengan kelompok masyarakat. Jenis konflik ini sangat sering terjadi karena di dalam keluarga, pertemanan, dunia kerja, dan lainnya. Yang kedua, konflik rahasia. Konflik rahasia adalah konflik yang terjadi antar ras atau yang berbeda. Konflik rasional akan terjadi ketika setiap ras merasa lebih unggul dan lebih mengutamakan kepentingan kelompoknya sendiri. Yang ketiga, konflik agama. Konflik agama adalah konflik yang terjadi antar kelompok-kelompok yang memiliki agama dan keyakinan berbeda. Sebagian besar masyarakat menganggap agama sebagai tuntutan dan pedoman hidupnya yang harus diikuti secara mutlak, sehingga apapun yang berbeda atau tidak sesuai dengan agamanya akan dianggap masalah dan kemudian memicu terjadinya konflik. Yang keempat, konflik antar kelas sosial. Adanya pengelompokan kelas di dalam masyarakat sangat berpotensi menimbulkan terjadinya konflik. Perebutan dan upaya mempertahankan peran dan status di dalam kelompok masyarakat seringkali menimbulkan konflik. Misalnya, kelompok kaya dan kelompok miskin atau menengah yang saling memperebutkan kekuasaan di dalam politik. Yang kelima, konflik politik. Konflik politik adalah konflik yang terjadi karena adanya perbedaan pandangan di dalam kehidupan politik. Konflik ini terjadi karena masing-masing kelompok yang ingin berkuasa terhadap suatu sistem pemerintahan. Konflik politik merupakan konflik yang sering terjadi saat menjelang pemilu. Yang keenam, konflik sosial. Konflik sosial adalah konflik yang sering terjadi di dalam kehidupan sosial masyarakat. Misalnya masalah pergaulan, masalah ekonomi, komunikasi, dan lain-lain. Yang ketujuh, konflik internasional. Konflik internasional adalah konflik yang terjadi antar negara-negara di dunia, baik itu negara berkembang maupun negara maju. Konflik ini bisa terjadi karena salah satu negara merasa dirugikan oleh negara lainnya, atau karena masing-masing negara ingin memperebutkan eksistensinya. Misalnya, Perang Dingin antara Rusia dan Amerika Serikat. Fenomena sosial merupakan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam definisi masyarakat dan dapat dikaji dalam ilmu sosial. Fenomena sosial terjadi akibat banyak ragam yang terdapat di lingkungan sosial, khususnya perkotaan yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Pengertian: fenomena sosial adalah gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi dan diamati dalam kehidupan sosial. Fenomena sosial dapat diartikan sebagai gejala sosial. Contoh fenomena sosial: kenakalan remaja merupakan perbuatan yang seringkali melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat. Kenakalan remaja dapat berupa tindakan yang menimbulkan kerugian bagi diri sendiri maupun masyarakat sekitar. Kenakalan remaja terjadi karena berbagai faktor, antara lain krisis identitas, pengendalian diri yang kurang kuat, kurangnya perhatian keluarga, dan lain sebagainya. Teori yang digunakan adalah teori konflik Lewis Alfred Kosser. Sebagai analisisnya yang mengatakan bahwa konflik baik yang bersifat antar kelompok maupun intra kelompok selalu ada di tempat orang hidup bersama.
Artinya, di mana terdapat kehidupan bersama, di sana pula terdapat konflik. Baik, sekian penjelasan materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.